Halo everyone, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi di channel YouTube kami, Ruang Kelas Kesehatan. Pembahasan kita kali ini adalah tentang BPH atau pembesaran prostat jinak yang dialami oleh kaum lelaki. Ini khusus kaum laki-laki ya. Apa itu BPH? Jadi teman-teman, BPH adalah pembesaran kelenjar prostat yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem perkemihan atau menyebabkan penyumbatan di saluran kencing. Susah juga ya jika seperti itu. Tapi penyebabnya apa ya? Kita harus tahu dulu. Sayangnya teman-teman dan terkhususnya kaum pria, sampai saat ini penyebab BPH belum diketahui pasti. Gimana dong? Namun para kaum Adam ada dugaan kondisi karena perubahan hormon testosteron pria akibat penuaan. Jadi semakin bertambah usia maka hormon testosteron akan menurun. Biasanya terjadi seiring bertambah usia dan pada pria yang berusia di atas 50 tahun. Apa sih yang menjadi tanda dan gejala jika seseorang itu terkena atau mengalami BPH? Simak yuk teman-teman. Jadi tanda dan gejalanya adalah: yang pertama, sering buang air kecil. Yang kedua, terbangun di malam hari karena rasa ingin buang air kecil yang berulang-ulang. Yang ketiga, nyeri saat berkemih. Yang keempat, aliran urin lemah atau tersendat-sendat. Lumayan susah juga ya para kaum pria jika mengalami hal seperti ini. Pasti susah juga ya. Tapi ternyata ada loh beberapa cara mengatasi BPH. Yang pertama, obat-obatan. Obat BPH yang sering digunakan adalah dutasteride dan finasteride. Obat ini mampu menurunkan ukuran prostat dan meredakan gejala BPH. Yang kedua, terapi menahan kemih. Terapi menahan kemih ini dilakukan tentu di bawah bimbingan medis ya. Dalam terapi ini, pengidap akan diajarkan cara menahan keinginan berkemih atau kencing ya, setidaknya dalam jeda waktu 2 jam antara tiap berkemih. Dalam terapi ini akan diajarkan juga cara mengatur pernapasan, mengalihkan pikiran ingin berkemih, serta relaksasi otot. Mengubah pola gaya hidup. Perubahan gaya hidup yang dimaksud adalah: yang pertama, mulai berolahraga secara teratur. Misalnya, berjalan kaki setiap hari selama 1,5 jam. Yang kedua, mengurangi atau berhenti mengkonsumsi kafein dan minuman keras. Yang ketiga, mencari jadwal minum obat yang tepat agar terhindar dari nokturia. Nokturia adalah meningkatnya frekuensi buang air kecil sepanjang malam hari. Yang keempat, mulai membiasakan diri untuk tidak minum apapun 2 jam sebelum waktu tidur agar terhindar dari nokturia. Yang keempat, operasi. Salah satu tindakan yang paling banyak dilakukan pada pasien dengan BPH adalah tindakan pembedahan transuretral resection of the prostate atau TUR. Prosedur yang dilakukan dengan bantuan alat yang disebut resetoskop ini bertujuan untuk menurunkan tekanan pada kandung kemih. Hal-hal yang harus dihindari ya kaum pria untuk terhindar dari BPH. Yang pertama, menghindari konsumsi obat-obatan yang dapat menimbulkan retensi urin seperti antihistamin dan dengonistan. Yang kedua, mengurangi konsumsi cairan, terutama beberapa jam sebelum tidur. Yang ketiga, mengurangi konsumsi minuman yang dapat memicu diuresis seperti kafein dan alkohol. Yang keempat, membiasakan diri untuk miksi ganda.
yaitu menunggu beberapa saat setelah berkemih dan mencoba mulai berkemih kembali. Yang kelima, menghindari kebiasaan mengejan saat miksi. Pasien dengan begini prostatik hiperplasia sering menggunakan obat-obatan herbal. Akan tetapi, obat-obat tersebut seringkali tidak menunjukkan manfaat dan tidak disarankan. Intervensi untuk BPH. Peningkatan latihan, misalnya latihan kekuatan. Yang kedua, terapi latihan, misalnya latihan pergerakan sendi. Selanjutnya, bantuan modifikasi diri, fasilitasi tanggung jawab diri, screening kesehatan, itu penting loh, konseling mengenai penyakit BPH, misalnya mulai gejala-gejala atau tanda-tanda gitu ya. Yang selanjutnya, dukungan emosional, panduan sistem pelayanan kesehatan. Oke guys, semoga ilmunya bermanfaat ya, terkhususnya bagi kaum pria. Jangan lupa menerapkan pola hidup yang sehat ya, agar terhindar dari BPH. Dan jika sudah mengalami gejala-gejala tersebut, jangan lupa cepat-cepat konsultasikan ke dokter ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.